Saya tidak tahu apakah berpengaruh besar atau tidak, Prof. Sekiranya perlu tidak sih ada seruan dari ya paslon 01 dan juga 03. Kalau dari 02 juga perlu tidak sih menyerukan kepada masyarakat apapun keputusan MK nantinya terima dan jaga ada pergesekan di grassroots atau masyarakat. Seingat saya ketika KPU mengumumkan angka kemenangan dalam ini kepada paslon 2, Pak Anies Amin dan Ganjar Mahfud sudah bicara bahwa kita tunggu sampai MK mengambil keputusan. Itu artinya kan menyerahkan sepenuhnya ke MK. Tapi bukti-bukti yang dihadirkan persidangan ini kan juga mengaduk-ngaduk perasaan masyarakat, ada dugaan bukti kecurangan dan lain-lain. Nah, kalaupun paslon 1 dan 3 ingin mengulangi lagi imbauannya ya baik-baik saja untuk kepentingan bangsa ya, begitu. Tapi kalau ingat dengan pernyataan awalnya kita tunggu sampai MK selesai memutuskan, itu sudah menaruh percayaan penuh pada MK sebetulnya. Baik, Bang. Ya, ini kan bagian dari ekspresi ya. Orang berorasi, orang berpendapat, menulis, membuat konten ya. Bayangkan di era pemilu sekarang itu anak SMA udah berani ngeledek tuh. Iya. Yang di Makassar itu yang buat yang pemilihan ketua OSIS ya karena kepala sekolah itu bapaknya, pamannya ketua. Jadi ini semua adalah bagian dari ekspresi masyarakat. Nggak bisa dilarang. Karena ada aturannya, mau demo ada aturannya, izin, lapor, ya kan, dikawal, nggak ada masalah. Jadi masyarakat kita ini udah dewasa kok, dewasa. Mulai dari pilkades, pilkada ya, udah biasa. Jadi jangan ditakut-takuti juga dengan bahwa ada gesekan, enggak lah. Kita ini kan udah dewasa. Tetapi lagi-lagi provokator harus bahaya juga kalau ada yang mau memprovokasi, ada yang ingin melukai demokrasi kita. Tetapi yang dilakukan teman-teman relawan ya, para demonstran itu sesuatu yang wajar saja, sah-sah saja. Tidak melanggar konstitusi, justru bagian dari demokrasi itu. Karena demokrasi berkualitas itu salah satunya adalah kebebasan. Baik berpendapat, jurnalistik ya, kemudian juga berekspresi. Jadi jangan dianggap bahwa demo ini adalah merusuh, bukan. Ini adalah bagian dari ya ekspresi kekecewaan, wajar lah. Yang namanya orang melihat di matanya langsung. Ya saya sebagai caleg juga misalnya kemarin ya merasakan langsung di lapangan. Di last minute uang bertebaran, nggak ada yang dipidana, dibiarin aja. Ya. Jadi semua orang melihat gitu loh. Tapi kok saya bilang ya makanya saya melihat bahwa tadi kenapa orang turun itu nggak mudah lah, orang turun itu nggak dibayar, nggak dikerahkan, nggak diperintahkan. Itu kan orang waktunya, uangnya, tenaganya, tetapi mereka siap turun. Itu menunjukkan bahwa mereka cinta negeri ini. Itu aja kuncinya. Oke, Bang. Bagaimana Bang Noel? Akankah ada seruan lagi nih untuk masyarakat? Mungkin bagi yang belum bisa move on dengan nanti keputusan MK ini apakah mengecewakan atau tidak, itu juga harus didekati juga loh untuk Pak Prabowo, bukan hanya pendukung. Tapi yang pasti gini, keputusan MK itu juga belum tentu bisa menghibur semua orang. Juga tidak bisa juga menyenangkan semua pihak. Pasti ada yang tidak suka, ada yang suka gitu loh. Tinggal memang tadi poin yang disampaikan Iqbal, ya setiap pandangan-pandangan politik, ekspresi politik, ya jangan dihambat. Karena itu bagian demokrasi yang sudah kita sepakati. Bahwa sistem demokrasi yang kita sepakati ini kan, ya walaupun demokrasi adalah sistem yang terburuk dari yang terbaik. Atau terbaik dari yang terburuk, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya sudah, ini udah pilihan-pilihan yang sudah kita sepakati. Tinggal bagaimana membuat sistemnya lebih berkualitas gitu. Nah misalnya kayak tadi ada gugatan-gugatan proses, oh ada masalahnya di sini ternyata. Semoga nanti di 2009 sistem yang seperti ini tidak kita gunakan lagi. Ini ada problem di sini gitu loh. Tapi memang harus ada sebuah semacam tindakan-tindakan hukum. Jangan juga dibiarkan. Kayak tadi disampaikan itu betul sekali. Ada realita di lapangan yang membuat kita juga tidak nyaman. Gitu. Itu terjadi juga misalnya kalau saya mau nuduh dan itu terbukti. Misalnya kayak di Papua, lantas di Majalengka. Yang kepala daerahnya itu bupati ya, bahkan sudah ada keputusan gitu loh, bukan hoax. Ya ikut terlibat untuk melakukan mobilisasi atau penggiringan untuk memilih salah satu kandidat. Nah kalau seandainya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan 01, kerugian itu sama di kita. Kan substansinya bukan di situ. Substansinya kita pengen memperbaiki sistem ini untuk tidak lakukan hal itu lagi. Itu jangan terjebak dengan logika-logika yang sangat partisan sempit ini gitu loh. Kita mau bagaimana kualitas demokrasi kita lebih baik ke depan itu. Kayak begitulah.
Prof. Ibnu, kalau memang seruan ini bisa tidak bisa enggak ya untuk mencegah atau membuat masyarakat ini lebih adem ayem jelang putusan atau mungkin pasca putusan. Perlu tidak sih bisa jadi nih setelah Senin judul saya ganti, Pak Prabowo berhalal bilhalal cegah seteru, mungkin ketemulah dengan 01 dan juga 03. Kan belum lebaranan juga ya, ini bagaimana? Apa iya yang menentukannya Pak Prabowo lalu pasangan Amin dan Mahfud dan Pak Ganjar? Belum tentu itu kali ya. Ada yang lebih dari itu. Misalnya hari ini kita belum melihat bagaimana bersalamannya Ibu Mega dengan Pak Jokowi misalnya. Iya kan? Iya. Iya kan di situ itunya. Tapi penting tidak sih untuk mengademkan suasana? Halal bihalal, kalau dikaitkan dengan halal bihalal, penting sekali kan. Memang fungsinya halal bihalal dari dulu dalam relasi kebangsaan zaman masa Bung Karno kan halal bihalal itu munculnya itu kan. Itu untuk mendamaikan para elit. Iya gitu. Iya. Mungkin ada yang kurang agresif dari Pak Prabowo kalau sudah berhasil mencegah ratusan ribu orang untuk melakukan aksi Saya tambahkan damai. sedikit Mbak. Ya, bagaimana? Misalnya Pak Prabowo udah berusaha ketemu dengan Ibu Mega misalnya. Fine-fine saja. Tapi orang juga menantikan bertemunya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini yang demo di lapangan ini kan semua sahabat semua, ini nggak ada yang enggak. Dulu saya pendukung Jokowi, beliau ini pendukung Prabowo. Sekarang beliau tidak mendukung Prabowo lagi, saya dukung Prabowo. Dan semua di lapangan itu teman semua. Dan memang ada agenda kita nanti. Ini agenda ini saya coba ingin buka di tempat Muncah. Ada agenda bahwa setelah pasca keputusan MK, kita akan halal bihalal bersama 01, 02, 03 dan semua kita akan sama-sama gitu loh. Karena tidak ada yang harus direkonsiliasi karena tidak ada masalah. Diundang atau datang? Diundang. Oh, diundang. Tidak ada yang harus direkonsiliasi karena memang tidak ada masalah. Nah, yang ada harus kita memakai kata yang paling tepat adalah apa? Silaturahmi. Gitu loh. Makanya saya bilang saya akan selalu menghindari yang namanya kata rekonsiliasi. Gitu loh. Bang Iqbal, diundang nih, jangan kemudian bikin agenda datang lain. Datang yang namanya silaturahmi itu setiap saat, nggak nunggu lebaran. Kita kan setiap hari, gitu ya? kita teman-teman di parlemen juga hampir ketemu setiap hari. Jadi memang tapi tadi yang kita hindari kemarin itu, nanti begitu ketemu diklaim udah deal katanya, ini jadi rusuh lagi. Padahal kan nggak ada apa-apa, cuma ngopi-ngopi aja ya kan. Ini kadang-kadang politisi ini bahaya juga ya kan. Ucapan selamat udah deal katanya. Kita menghindari stigma negatif dari masyarakat. Jadi makanya kita tunggu aja putusan MK. Jadi datang nggak usah pas ke MK nih? Pasti nanti kita undang juga, kita ada open house juga, partai politik, Mas Anies. Jadi jangan hanya elit ya, kita sama rakyat juga. Ini kadang-kadang udah dipilih sama rakyat minta foto aja nggak mau. Oh siapa itu? Jadi bacanya saya membayangkan bagaimana ini siapa namanya para hakim di mahkamah ya sekarang. Saya menduga tidak hanya membicarakan soal kebenaran alat bukti saja ya, tapi juga lebih dari itu. Ini baik dan buruknya bagi bangsa kayaknya begitu ya. Iya, harus lebih ke depan lah. Ini caranya ada faktanya ini tidak ya, tapi betul. lebih dari itu kayaknya ya. Mudah-mudahan ada sebuah catatan yang bisa kita ini. Terima kasih Bang Noel, terima kasih yang dari tadi peluk-pelukan mesra sekali. Ini ada apa? Curiga dalam arti positif bahwa setelah kita bertempur secara politik, pada akhirnya kepentingan bangsa yang menjadi hal yang utama. Kita tunggu saja nanti bagaimana keputusan MK Senin, pemirsa, mudah-mudahan jangan ada gesekan ya.